Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Yuk. Oke. Bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah teman-teman semua, wood pellet. Ada yang pernah dengar atau melihat produk wood pellet? Jadi wood pellet merupakan sebuah produk inovasi yang dibuat dari limbah. Limbah apa itu? Limbah kayu. Nah teman-teman semua, limbah ini kemudian diolah menjadi bahan bakar alternatif yang tentunya ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan Kabupaten Temanggung yang saat ini mempunyai beberapa industri pengolahan kayu. Menariknya, wood pellet ini saat ini sudah go ekspor teman-teman semua. Agar teman-teman tahu lebih banyak tentang wood pellet, kita sudah mengundang narasumber yang luar biasa hari ini. Kita sambut Bapak Sudiono dari Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Temanggung. Selamat datang. Ya, selamat datang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, jadi pertama saya mau kenalan dulu. Bapak Sudiono ini selaku apa sih Pak di Kadin Temanggung? Jadi di Kadin Temanggung itu saya sebagai Wakil Ketua Bidang Investasi, Hubungan Internasional dan Perdagangan Ekspor Impor Kadin Temanggung. Oke, ini sepertinya sedang sibuk sekali. Ini kesibukannya lagi apa ini Pak? Kalau di usaha saya secara pribadi, di samping di sela-sela sebagai pengurus organisasi, saya adalah pemilik dari perusahaan trading company, Sevidion Indo Trading. Perusahaan saya adalah bergerak di bidang ekspor hasil industri kayu olahan. Jadi ada beberapa buyer dari negara luar itu kasih purchase order ke saya, dari perusahaan saya baru kita distribusikan ke beberapa pabrik terkait seperti itu. Berarti wood pellet ini termasuk diantaranya adalah wood pellet itu kita ada beberapa permintaan dari negara-negara maju, ada Korea Selatan, ada Amerika dan beberapa negara Eropa yang masuk ke kita. Kemudian dari situ kita masukkan ke perusahaan yang mengolah wood pellet itu. Waduh, menarik nih teman-teman. Jadi wood pellet ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha UMKM juga ya Pak ya. Nah, kita akan membahas dari sisi historinya ya Pak ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi latar belakang? Jadi kan sebenarnya muncul ide bisnis wood pellet ini apa Pak? Jadi begini ya. Jadi selama ini kita itu kan melihat beberapa perusahaan kayu yang di Temanggung itu untuk pemanfaatan limbah kayu itu kan belum maksimal atau belum mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi ya. Di antaranya kan kalau limbah kayu saat ini itu kan banyak hanya digunakan untuk membakar batu bata. Kemudian juga limbah yang tidak terserap juga kadang dibuang dan lain sebagainya. Begitu juga untuk serbuk kayu itu untuk sisa pembakaran di pabrik mereka untuk pemanas boiler itu juga kadang sering terbengkelai dan kadang beramburan ke sana kemari sehingga mengakibatkan kawasan di sekitar industri itu jadi banyak debu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita berangkat dari situ, kemudian kita market juga terbuka lebar, kita diskusi dengan beberapa teman, kita ketemu dengan investor, kita diskusi yuk kita buat produksi wood pellet seperti itu. Kemudian ada investor yang mau invest, kemudian buyer tidak ada masalah, kemudian bahan baku juga cukup tersedia, akhirnya jadilah pabrik wood pellet itu. Oke, berarti ini berawal dari melihat peluang adanya istilahnya limbah sisa dari pengolahan kayu, gitu ya Pak. Nah ini sebenarnya ada kaitannya nggak Pak sama, kan kebetulan ini kan ada nilai ekspor ya Pak. Betul. Nah ini kan sebagai bahan bakar pengganti alternatif kan ya Pak? Ya, jadi banyak dari beberapa di antara kita itu yang tahu wood pellet itu untuk apa seperti itu ya. Jadi wood pellet ini sebenarnya adalah bahan bakar yang digunakan sebagai yang pertama kalau di negara maju itu pembangkit listrik Mas. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pemanas ruangan untuk di negara-negara maju yang negara dingin ya. Kayak Korea Selatan, kayak Eropa itu kan untuk musim-musim tertentu dia kan ruangannya harus hangat, itu untuk menghangatkannya dia pakai wood pellet itu. Kemudian juga masuk ke beberapa perusahaan yang menggunakan boiler atau ketel uap seperti itu. Jadi penggunaan wood pellet ini sebenarnya hampir
mendekati batu bara. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa negara maju yang sangat sadar dengan isu lingkungan itu sudah mulai mengurangi pemakaian dari batu bara. Sehingga dia mulai bermigrasi, walaupun mungkin belum 100%, tapi sudah mulai mengurangi dan menggunakan bahan bakar biomas wood pellet seperti itu. Oke, berarti ini memang menangkap dari kebetulan kan ini sudah masuk pasar ekspor ya Pak. Berarti kan kita melihat bahwa kebutuhan pasar ekspor itu kan mereka melihat kalau batu bara itu kan ada proses mining, otomatis merusak lingkungan ya Pak. Betul. Berarti wood pellet ini lebih safe, lebih ramah lingkungan. Oke. Nah Pak, kita akan bicara tentang mekanisme ini Pak. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak cara, kan banyak nih Pak di Kabupaten Temanggung industri pengolahan kayu, sebut saja di daerah Keranggan gitu Pak ya. Bagaimana Bapak itu mengakomodir dari sekian banyak industri itu untuk menjadi supplier, atau mungkin ada di luar itu yang punya sisa limbah yang bisa masuk untuk diolah, itu bagaimana Pak? Itu gini ya, jadi ada beberapa dari tim perusahaan di wood pellet itu di Pikatan itu kan ada bagian namanya kan processing ya Mas ya. Bagian dari staff itu namanya processing. Lah dari processing itu mereka akan melobi ke beberapa perusahaan untuk dalam tanda kutip diminta limbahnya, diminta serbuknya. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan, kemarin kita diskusi dengan beberapa teman-teman yang mau niat usaha itu, jadi bahan baku dari wood pellet itu kan serbuk. Serbuk itu ada yang didapat dari limbah industri dari perusahaan besar, dan juga serbuk itu bisa diciptakan seperti itu. Jadi ada beberapa dari kemarin kita diskusi dengan teman-teman dari Din Permades yang kemudian yang dia kan membawai BUMDes ya Mas ya, dan juga beberapa UMKM itu mereka sudah tertarik untuk membantu menyiapkan serbuk itu. Jadi kan kalau daerah-daerah di kampung kita di Temanggung itu, misalnya kita di Kandangan, di Pering Surat atau mungkin di mana kan banyak kayu bakar yang tidak terpakai atau nilai ekonomisnya rendah gitu kan, itu nanti bisa dia katakanlah belanja mesin crusher, mesin pembuat serbuk, kemudian dijadikan serbuk. Setelah jadi serbuk kan nanti bisa disetor ke pabrik, itu bisa ada transaksi seperti itu. Jadi di samping kita menyerap dari limbah perusahaan yang sudah ada, kita juga bagaimana menggerakkan masyarakat atau membuka peluang usaha baru di tingkatan bawah, mungkin yang cuma modal kecil gitu tuh pengen ikut punya usaha lah seperti itu Mas. Jadi saya sebagai Kadin ya Mas ya, itu bermimpi besar bagaimana masyarakat kita yang di bawah itu yang pengen punya usaha itu ya kayu dari kebun datang ke tempat depo katakanlah, itu nanti ditimbang, kemudian diselep atau dikraser jadi serbuk, dibawa ke Pikatan, kebetulan pabrik Pikatan kan itu sudah usaha seperti itu, Mas kan. Dan memang kebetulan kebutuhan dari serbuk itu kan cukup besar sekali ya. Satu hari itu kurang lebih sekarang 40 ton Mas. 40 ton? Dari Kabupaten Temanggung itu 40 ton? Iya, itu belum tercukupi. Saat ini kita masih mendatangkan dari Wonosobo, dari Magelang. Kemudian kemarin juga beberapa teman dari Cilacap juga sudah calling ke kita. Nah, karena kalau misalnya dari Temanggung bisa suplai, ngapain gitu kita masih ngambil dari luar gitu kan, ini juga lumayan. Jadi kan kita bisa melihat bahwa ini itu adalah satu peluang yang sangat besar ya Pak. Iya, ada peluang usaha baru menurut saya sih seperti itu. Ini kan berarti tadi Bapak menyebutkan bahwa menyebutkan UMKM. Berarti di sini ada peluang keterlibatan UMKM di sini Pak ya. Betul sekali. Selama ini sudah ada belum Pak keterlibatan UMKM dalam selain industri-industri besar dalam mensuplai kebutuhan yang 40 ton itu Pak? Sudah ada. Jadi bahan baku wood pellet yang ada sekarang itu kita di samping serbuk dari industri-industri besar, kita juga menggunakan limbah kulit kopi Mas. Jadi limbah kulit kopi itu kita mix dengan serbuk, nanti kita produksi itu juga diterima gitu seperti itu. Dan kita dari pihak Kadin dan juga dari pihak perusahaan itu sedang mendevelop bagaimana kita kan sebentar lagi musim tembakau tuh ini. Betul. Nah, itu kita akan mendevelop kalau
orang kita mengatakan bogol itu ya, Betul, bogol mbako bogol itu nanti akan kita crusher jadikan serbuk dan akan kita jadikan wood pellet seperti itu. Oke. Insya Allah nanti melimpah lapan bagunya. Itu seperti itu. Oke. Jadi teman-teman semua kita bisa melihat bahwa industri wood pellet ini memanfaatkan apa yang ada di Kabupaten Temanggung dari potensi daerahnya. Nah teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan kembali pada sesi 2 tentang wood pellet. Tetap di Kepoin Yuk. Yuk. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Oke. Nah, kita masih membahas tentang wood pellet nih teman-teman. Ini sangat menarik. Tadi Pak Dion sudah menjelaskan bahwa wood pellet ini adalah industri yang bisa melibatkan UMKM. Nah, ini menarik sekali nih Pak. Nah, Pak, saya ingin coba kembali lagi. Nah, sebenarnya kalau kebutuhan wood pellet bulanan di Temanggung itu bahan bakunya berapa sih Pak? Jadi kalau kebutuhan yang diminta oleh market yang kebetulan lewat saya ya, itu dari beberapa negara itu kalau saya himpun itu kurang lebih yang sudah masuk ke meja saya itu kurang lebih sekitar 10.000 ton per bulan. Per bulan. Jadi pabrik yang ada di Pikatan itu sekarang kalau satu hari itu 20 ton kali 30 baru 600 ton. Jadi masih peluang usaha untuk wood pellet itu masih cukup besar menurut saya. Atau mungkin ada beberapa mungkin pemirsa yang tertarik pengen investasi atau pengen punya usaha wood pellet. Ini peluang masih cukup sangat besar sekali menurut saya. Oke Pak. Nah ini untuk masyarakat nih Pak. Nah gimana sih masyarakat yang pengen istilahnya mungkin masyarakat desa misalkan dia punya kayu yang tidak terpakai gitu, punya mungkin limbah-limbah kayu, punya industri-industri kecil. Nah, gimana sih Pak caranya biar menguangkan itu ke wood pellet gitu Pak? Ya, jadi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa wood pellet ini kan bahan bakunya serbuk ya Mas ya. Jadi kayu yang ada yang di masyarakat itu harus dijadikan serbuk terlebih dahulu. Kebetulan kan ada mesin yang buat serbuk itu ada. Jadi kalau misalnya nanti ada yang tertarik bisa menghubungi saya nanti seperti itu. Jadi jadi kita sebenarnya ingin membuat atau membangun ekosistem usaha baru di masyarakat dengan adanya wood pellet itu. Bagaimana kayu yang selama ini di masyarakat itu melimpah dan hanya dimanfaatkan untuk memasak, dan kebetulan para ibu rumah tangga yang baru sekarang ini kan juga jarang pakai kayu. Mungkin juga kayu-kayu yang ada itu bisa dikumpulkan, atau mungkin ada orang yang punya usaha membuat depo kayu, kemudian punya mesin crusher untuk dijadikan serbuk. Setelah jadi serbuk, nanti dikeringkan sebentar sampai dengan MC atau kadar air 15%, nanti dibawa ke Pikatan, di perusahaan di Pikatan itu langsung jadi uang seperti itu. Jadi ini peluang usaha menurut saya sih cukup menarik lah. Nah, Pak, sebenarnya kalau kita melihat, mungkin banyak masyarakat yang tertarik ya Pak ya. Ada nggak sih kendala-kendala teknis yang biasa masyarakat keluhkan gitu Pak, yang belum tahu itu? Misalkan gimana caranya biar tahu kadar air 15%? Itu apakah Bapak menyediakan? Ada alatnya Mas. Ada alatnya. Ada alatnya. Jadi untuk mengetahui MC 15% itu nanti kalau misalnya ada yang tertarik nanti kita siapkan alatnya nanti. Berarti nanti bisa calling Pak Dion, bisa dibantu seperti itu. Nah tadi Bapak Dion juga menyebutkan bahwa bogol tembakau, terus kulit kopi itu kan di Temanggung sangat melimpah ya Pak. Banget itu. Bisa dimanfaatkan. Jadi sebagai campuran atau gimana? Itu nanti di mix dengan kayu Mas. Di mix dengan kayu, dan kemarin sudah kita coba lab di sebuah lembaga lab di Jakarta, itu hasilnya secara kalori dan lain sebagainya memenuhi syarat untuk bisa diekspor ke beberapa negara.
Oke Pak. Nah, terus kemarin kita coba mengulik, meriset ya Pak. Pernah ada usulan bahwa di setiap kecamatan itu nanti akan didirikan semacam depo. Betul. Nah, itu gimana itu Pak? Jadi gini, kemarin kita diskusi di internal Kadin ya terkait dengan pemenuhan bahan baku yang untuk perusahaan di Pikatan itu dan kita juga diskusi dengan beberapa BUMDes di kecamatan juga itu bagaimana BUMDes yang ada di beberapa titik di Kabupaten Temanggung itu bisa untuk lebih produktif seperti itu, terutama yang di pojok-pojok kabupaten ya, yang di Kanjangan, di Pringsurat, Jumo dan lain sebagainya daerah sana itu kan banyak kayu ya Mas ya, seperti itu. Jadi menurut saya nanti industri pengolahan kayu dari kayu bakar kita crusher menjadi serbuk ini bisa menjadi salah satu jawaban daripada BUMDes. Aku itu BUMDes itu usaha apa sih seperti itu. Jadi bisa di situ kan nanti bisa melibatkan banyak pihak mulai dari supplier kayu bakarnya, kemudian nanti ada pengolahan menjadi serbuk. Di situ pasti akan butuh tenaga kerja juga walaupun 3 atau 4 orang. Kemudian setelah ngumpul genep 1 truk atau 1 L300 itu kan nanti juga armada juga ada pekerjaan. Nanti seperti itu bisa kirim ke Temanggung lah. Mesti kita bagaimana berpikir dari teman-teman Kadin dari itu bisa berkontribusi menggerakkan ekonomi atau mungkin yang selama ini juga kemarin kita diskusi dengan beberapa teman-teman PNS yang mendekati purna. Kadang kan banyak yang bertanya setelah pensiun meh ngopo sih ya, seperti itulah. Ngene iki lho Pak gitu. Tak kasih ide gitu. Kasih ide seperti itu lah. Tapi bagaimana teknisnya nanti mesti ngopi bareng gitu. Wah, cocok nih Pak. Nah Pak, ini kita melihat gimana sih Pak? Apakah ke depan ada langkah semacam pemberdayaan? Apakah itu bimbingan teknis? Apakah itu ya tadi ngopi bareng? Khususnya untuk kalangan masyarakat UMKM itu Pak, ada nggak Pak? Ada Mas. Jadi Kadin Temanggung itu punya program kerja. Salah satu diantaranya adalah UMKM Go Ekspor Mas. Jadi UMKM Go Ekspor ini wood pellet ini baru salah satu. Jadi dari kita UMKM Temanggung itu dalam waktu dekat ini insya Allah kita yang kemarin sudah kita jalankan itu adalah ekspor dari hasil pertanian, hortikultura dan sayuran itu kita ke China dan ke Melbourne, Australia. Kemudian kita juga dalam waktu dekat akan ekspor handicraft yang dari UMKM Temanggung. Kita akan memfasilitasi teman-teman yang membuat handicraft untuk bisa go internasional itu dari daerah Pringsurat itu kurang lebih mungkin 5 kontainer akan kita bantu ekspor ke Singapura seperti itu Mas. Kemudian yang lagi hits kan Temanggung ini kan kopi. Betul. Insya Allah kita besok tanggal 30 kita akan ada meeting dengan buyer dari Amerika dan juga dengan Korea. Itu saya akan mengajak teman-teman penggiat kopi untuk bisa ikut ekspor seperti itu. Alhamdulillah sebenarnya kita di Kadin Temanggung ini kebetulan saya yang wakil ketua bidang ekspor itu tidak kurang order Mas, seperti itu. Pasti jadi, ada ya Pak ya? Insya Allah gitu, seperti itu. Oke, luar biasa sekali Pak Dion ini. Nah Bapak sebagai penutupan apa harapan besar Bapak terkait industri wood pellet khususnya di Kabupaten Temanggung? Terima kasih Mas. Jadi wood pellet yang ada di Kabupaten Temanggung, pabrik yang ada di Pikatan ini saya berharap masyarakat juga menikmati dampak positifnya. Jadi ada lapangan pekerjaan baru di situ, ada usaha baru yang terbuka sangat cukup lebar di usaha itu. Mari kita semua menjadi bagian atau pemain dari usaha itu. Jangan sampai usaha ada di Kabupaten Temanggung, tetapi supplier, kemudian orang-orang yang berkecimpung yang menikmati dari aliran keuangan perusahaan itu malah justru lari ke luar daerah atau luar kota seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dion atas waktunya. Ini sangat menginspirasi sekali bagi teman-teman yang sangat kepo ini. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi kesimpulan tadi bahwa kata Pak Dion,
di sini ada peluang usaha, jangan sampai kok peluang usahanya itu lari ke luar. Terutama untuk wood pellet nih Pak. Betul. Betul. Terima kasih. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Tetap di Kepoin Yuk. Yuk.